يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اذكروا الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamba gerak. Kita gerak. Sebentar. الفصل الثاني. ها؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
المقبلين على الله تعالى وعلى الدار الآخرة بنوره، فهم أفراد وآحاد يعز وجودهم ويقل في كل زمان ومكان عددهم. فتأمل هذا الأمر حقه فإنه نفيس وتحته علوم عزيزة، والله سبحانه أعلم. Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Habib Abdullah Haddad merangkan di fasal yang kedua, seandainya manusia ini keseluruhan benar-benar telah sampai pada hakikat iman dan juga akal, pasti dia akan fokus kepada akhirat dengan sebenar-benarnya, maksimal fokus kepada akhirat, dan pasti dia akan menghindar daripada urusan duniawi dengan sempurna. Mereka bahkan mungkin tidak ada yang mau bekerja kecuali dalam keadaan darurat, dan itu adalah seukuran kebutuhan. Kalau sudah demikian, alam ini bisa hancur, kehidupan dunia nggak akan bisa berjalan dengan bagus. Berarti toko-toko tutup dong, petani-petani tidak ada yang bekerja nantinya. Kemudian sudah masjid penuh full semuanya baca Quran, semuanya ibadah berzikir. Kenapa? Karena tahu pada hakikatnya dunia. Akhirnya terjadi kerancuan dalam kehidupan di atas dunia. Kehendak Allah adalah menjadikan dunia ini makmur dalam batas yang Allah kehendaki sampai kiamat, maksudnya waditablu ajalan musamma. Ketika itu sudah dikehendaki Allah, ya pasti akan hancur ini alam, bahkan tiada sudah alam ini berubah menjadi alam akhirat. Begitulah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala atur, sehingga Allah menjadikan kebanyakan manusia lupa daripada hakikat dunia. Kebanyakan manusia lupa daripada hakikat dunia. Kalau sudah demikian, semuanya berlomba-lomba bagaimana menghiasi dunia. Ada yang membangun rumah yang mentereng, ada yang memperluas pekerjaannya, ada yang dia tadi itu memperluas tambaknya, sawahnya. Alhasil mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Dan kalau sudah demikian, mulai mundur dalam urusan akhiratnya. Ya, itu adalah hikmah yang Allah berikan, sehingga tidak ada kesenjangan dalam kehidupan dunia ini. Cuma bagi orang beriman diperintahkan untuk ngerem. Bagi orang beriman dinyatakan untuk mengerem. Jangan Anda tertipu. Sebenarnya Allah ciptakan orang kafir yang ambisi dalam urusan dunia itu adalah untuk menyediakan kebutuhan Anda orang beriman. Mereka dijadikan bisa menciptakan, misalnya bisa membuat pesawat, yaitu memudahkan Anda haji, belajar mungkin ada di Hadramut atau yang lainnya. Allah kasih rezekinya kamu dari sarang burung, kan enak, atau dari yang lainnya, nggak payah-payah. Allah jadikan mereka tadi itu bisa membuat mobil, ya, untuk supaya dari Pasuruan bisa sampai ke tempatnya antum. Rezekinya kita dilewatkan dari yang lainnya. Sebenarnya ini
Allah atur untuk kesenjangan kehidupan di atas dunia. Cuma antum lebih ke urusan akhirat daripada urusan dunia. Biar mereka urusan dunianya lebih daripada urusan akhiratnya. Kenapa? Akhirat mereka sudah disediakan neraka tempatnya. Sehingga kita tidak tertipu. Begitulah hikmah yang Allah berikan di atas dunia ini. Karena itu Allah menggambarkan dunia ini bagi orang beriman begini. Ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, wa laha yajma'u man la aqlalah. Dunia ini tempat bagi orang yang nggak punya tempat. Harta bagi orang nggak punya harta. Yang mengumpulkan dunia adalah orang yang nggak punya akal. Maksudnya gimana? Tempat bagi orang yang nggak punya tempat, penampungan ya ikhwani. Kalau antum pergi dari misalnya Surabaya menuju ke Jeddah, tujuan adalah Jeddah, transit ada di Malaysia, ditampung sebentar, maka di tempat transit itu jangan dijadikan istimewa. Kenapa ente bangun di situ? Kenapa ente harus sediakan macam-macam ada di situ? Cuma hanya beberapa jam. Kenapa? Sebentar lagi meneruskan perjalanan sampai kepada tujuan. Antum dalam perjalanan ini ya ikhwani, dari alam dar sampai ke alam sulbi, sampai ke alam rahim, sekarang transit di alam dunia. Entar lagi diteruskan ke alam barzakh sampai ke alam akhirat, tujuannya adalah surga. Ini adalah tempat sementara, penampungan. Karena itu penampungan, orang itu kalau penampungan hanya sementara, istirahat walaupun di tenda cukup. Nggak perlu bangun tingkat 4. Walaupun di pos kamling cukup. Namanya penampungan sih. Kenapa? Bentar lagi pasti perjalanan akan diteruskan menuju akhirat. Juga berarti dunia daru man la daralah. Ini dunia tempat bagi orang nggak punya tempat. Kenapa? Pada hakikatnya ini bukan tempat kamu. Kamu ini hanya punya hak pakai. Hak pakai ya ikhwani. Duh, tapi sertifikat atas nama aku. Iya, sertifikat atas nama kamu. Kalau mati atas nama orang lain pasti. Ini hak pakai semenjak kamu hidup. Mungkin sebelum mati udah pindah tuh, udah pindah nama, ganti nama. Bukan hakikat tempat kamu, hanya sementara. Bagi orang beriman harus berpikir begitu. Banyak gedung-gedung dulu ini punya jadi, ini punya itu, sekarang udah habis. Kenapa? Memang dunia ini adalah tempat bagi orang yang nggak punya tempat. Wa malu man la malalah, harta bagi orang yang nggak punya harta. Duitnya ada di rekening, mulai bisi A sampai bisi U, full rekeningnya gedut-gedut. Mati saudara, milik orang lain. Harta bagi orang nggak punya harta. Berapa banyak itu sejarahnya orang yang sudah jadi tulang belulang, dulu kaya ini, dulu mantan saudara. Cerita. Karena itu yang dikatakan harta beneran yang menjadi milik kamu itu 3, nggak bisa lebih. Yaqulu ibnu Adam mali wa hal min malika illa ma akata fa afnad aw labista fa ablad aw tasaddaqta fa abqad. Manusia banyak menyatakan hartaku, ini sawahku sekian puluh hektar, tambahku, mobilku, duitku, mali, hartaku. Tidak ada menjadi hartamu. Fahal min malika, ini istifham bimakna nafi.
Tidak ada yang menjadi milik harta kamu kecuali yang kamu makan kemudian jadi kotoran. Sampai di mulut kadang-kadang bukan miliknya kamu. Kenapa? Muntah keluar. Yang kamu makan sampai jadi kotoran. Itu harta kamu. Itu. Fadhal yang disimpan tuh. Itu hartanya kamu. Yang ada di kulkas belum tentu, mungkin rezekinya orang. Mungkin rezekinya orang itu. Aula bisa fa'ablat. Atau yang kamu pakai sampai hancur. Ini baju ini kalau masih bagus, kalau Anda mati dipakai orang lain. Bukan milik kamu. Sampai hancur, sampai jadi gombal, baru itu milik kamu. Tasaddaqta apa atau yang kamu sedekahkan itu milik kamu. Inti jadikan masjid milik kamu itu. Dijadikan makbarah milik kamu itu. Inti jadikan madrasah milik kamu itu. Inti jadikan ma'had milik kamu itu. Yang kamu sedekahkan itu milik kamu. Yang kamu simpan bukan milik kamu, ya ikhwani. Kita harus berpikir ke sana. Kenapa? Karena itulah hakikat daripada dunia. Sehingga kita tidak tertipu. Kenapa? Penipu itu dua yang paling bahaya. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan menipu kalian semuanya kehidupan dunia. Pertama dunia. Jangan menipu kalian penipu ulung, itu syaitan, al-gharur wa syaitan. Setan dan dunia. Tapi Allah dahulukan dunia sebelum setan. Kenapa? Banyak orang nggak terpengaruh sama setan, tapi sama dunia miring, saudara. Ini yang pakai serban nih. Kalau 2 juta bisa warok. Ustaz 2 juta. Enggak. 20 juta. Enggak. 200 juta agak berat. Enggak. 2 miliar miring. Gimana caranya halal nih 2 miliar? Apalagi 20 miliar. Karena itu hati-hati nih. Dunia ini hati-hati. Digambarkan oleh orang-orang saleh itu dunia itu ibarat perempuan yang cantik dengan berpaes macam-macam, mas-masannya, minyak wanginya menarik sekali, tapi pembunuh, sadis. Siapa yang kawin sama dia dibunuh. Lu gitu tuh banyak ngelamar, saudara. Padahal kurbannya banyak loh. Padahal kurbannya banyak. Tuh lihat. Kerja sampai utang akhirnya masuk penjara, saudara. Korban dunia kan, cinta sama dunia sampai akhirnya jadi korban dunia. Banyak nggak sedikit itu, banyak nggak sedikit, tapi yang ngelamar banyak. Itulah dunia. Seharusnya hati-hati, walaupun cantik tapi pembunuh lah. Nah, Nabi juga menggambarkan dunia ini begini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang yang kafir. Saudara, penjara tapi pakai AC, kerasan ini. Penjara makannya enak-enak, kerasan. Alhamdulillah, anak nak kepin keluar dari penjara. Nggak ada, saudara. Penjara itu tempat orang jahat. Penjara itu pasti terkekang kamu. Pasti pingin kapan keluar, kapan, malah dia merencanakan kabur. Begitulah orang beriman di atas dunia. Tidak betah.
walaupun dia sukses, nggak betah. Kenapa? Karena dia lebih baik kembali kepada Tuhannya, di sisi Tuhannya. Apalagi disediakan surga, kenikmatan yang tiada taranya, abadi lagi. Tapi orang kafir surga dunia ini, sehingga kalau dia mati berat sekali. Jangan sampai kehilangan dunia. Ini surga, berarti dia kehilangan surga, sama dikeluarkan daripada surga. Berat hati dia. Karena itu kita harus tanya, segede apa iman kita ini ya? Cuma anehnya kita ini menjadi orang yang kagum dengan orang-orang di luar Islam. Terus kapan majunya kita kalau kita tidak bersaing dengan orang-orang kafir? Saudara, kemajuan Anda jangan disamakan dengan kemajuan orang kafir. Dengan kekufurannya Allah jadikan maju, itu karena Allah benci kepada mereka. Tapi antum maju dengan taatnya kepada Allah, dengan takwanya kepada Allah. Kalau Anda ikut mereka, maka Anda meninggalkan takwa, maju dengan lupa kepada Allah, maju dengan cinta kepada dunia, maka kamu akan menjadi orang yang termasuk dimurkai oleh Allah. Coba kita setback aja, orang-orang dulu. Ini tambak milik siapa itu dulu? Punya Haji Madrai. Sawah itu punya siapa? Haji Supi'i. Padahal buta huruf mereka, tapi kaya mereka. Kenapa? Sholat duhanya tetap istiqomah, sholat berjamaah, baca Quran. Anaknya sekarang insinyur, saudara, SH. Subhanallah, juali tambak, saudara, juali sawahnya orang tuanya. Tuh abaukum, datuk-datuknya kamu, rumahnya ada sekian, tamannya ada sekian, walaiti lagi, ngitungnya kadang-kadang dengan bahasa Arab. Itu al-mawjud, seada-adanya. Tapi sukses mereka. Kenapa? Rotipnya nggak pernah ditinggal, wiridnya nggak pernah ditinggal. Ini semuanya, komputer, kemudian laptop, apalagi itu apa, macem-macem dah. Bangkrut, nggak sukses. Kenapa? Antum sukses di atas dunia jangan disamakan dengan orang kafir. Orang kafir dengan kekufurannya dikasih lancar oleh Allah supaya dia terus semakin kafir. Tapi kalau kamu dengan takwanya kamu sukses. Kalau ikut dengan caranya orang kafir, gagal nanti. Gagal kamu semuanya. Karena itu jangan ngetes Tuhan. Kita yang siap dites sama Tuhan. Kadang-kadang kita ngetes sama Tuhan. Kalau Allah ngasih anak rezeki, anak akan istiqomah kok. Tapi anak ini taban, saudara, anak ini taban. Anak nggak bisa hadir karena anak ini taban. Anak nggak bisa sholat berjamaah karena nggak taban. Taban terus. Kan gitu kita. Sengaja kita dengarkan gitu. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman begini, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya dan rizkinya akan dikasih oleh Allah tanpa susah payah. Syaratnya wa man yattaqillah, itu namanya fi'lu syartin. Jawabnya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan dibalik. Anak akan jadi takwa kalau Allah kasih aku rezeki. Ente takwa, Allah akan jamin rezekinya lancar. Begitu loh. Kok dibalik sama kita? Ya akhirnya nggak beres-beres urusannya kita ya ikhwan. Karena kalau orang tahu hakikat dunia pasti akan nggak senang sama dunia. Wih, serem nih dunia ini, saudara. Serem dunia ini.
hatta idza akhadatil ardu zukhrufa wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ata'muruna laylatan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kalau sudah manusia tadi itu kadang-kadang bisa melakukan apapun, wih kaya, rumahnya bagus semuanya, nggak taunya Israel datang, mau apa ini? Nggak berdaya apa-apa kau. Kendaraannya kamu tidak boleh kamu naik lagi, rumahnya kamu tidak boleh kamu tinggal di situ lagi, pakaian yang melekat di badan kamu dicopot, nggak boleh dipakai lagi. Istri yang itu cintai adalah suami yang kamu cintai. Kalau masih muda entar lagi dikawin sama orang lain, mau apa ente? Berpikir baik-baik kita. Serem ini dunia ini sebetulnya. Karena itu fokus pada akhirat. Kalaupun tidak bisa 100%, jangan tertipu dengan dunia. Jadikan dunia untuk membantu urusan akhirat, mengambil untuk keperluan kita. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menggambarkan, masuklah kamu dalam urusan dunia seperti kamu masuk dalam WC. Masuk WC itu untuk hajat kan, untuk menyelesaikan hajat. Kalau nggak ada hajat, masuk WC buat apa? Baru kita perlu masuk hajat, kita selesaikan hajatnya, cepat keluar. Kenapa? Tempatnya sakit, tempat kotor tuh. Kita juga begitu. Ya, iya, kita perlu untuk keluarga, kita kerja, dapat keluar, masuk urusan ibadah. Kenapa? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hajatnya jangan selesai, masih majelis lagi ada di WC. Ente rezekinya udah dapat, terus istiqomah ada di situ. Ya, buat apa? Kecuali dengan tujuan untuk membantu urusan akhirat. Jadinya bagus ya ikhwani. Baik. Wal hayajma'u man la aqlalah. Yang ngumpulkan dunia orang nggak punya akal. Maksudnya nggak panjang nih akalnya. Inti kumpulkan dunia sebanyak mungkin, mati milik siapa? Waras enggak? Kamu yang ngumpulkan tapi orang lain yang memiliki. Kamu yang banting tulang, orang lain yang menikmati. Enggak beres. Karena itu kalau punya harta, jadikan amal soleh. Jadikan amal soleh itulah yang dilakukan oleh ajdadukum, datuknya kamu. Bangun masjid, jadi sedekah, mengumpulkan orang untuk didakwai, diajari ilmu agama, jadi amal soleh. Kalau inti jadi, tapi anak perlu meninggalkan untuk anak-anakku, meninggalkan apa? Harta tanpa ilmu, fitnah. Kakak adik berantem ntar lagi, rebutan. Rebutan jadi fitnah jadinya. Kasih ilmu. Harta boleh kamu berikan, tapi untuk membantu dia supaya menjadi anak yang soleh, kan bagus. Ilmu enggak, istiqomah enggak, zikir enggak, akhlak enggak, diwarisin dunia. Buat apa? Buat beli narkoba? Buat zina? Buat apa? Terjadi banyak itu kan. Karena itu jangan hanya berpikir untuk duniawi yang diberikan kepada anak, akhlak, adab. Karena itu Nabi menyatakan apa? Mana hala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih afdal daripada adabin hasan, pendidikan yang bagus. Mana hala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Ya akhwani, Habib Haddad pernah menyatakan, wadih dunya daniyah hawadidha kathira wa aishadha hagira wa muddadha qasira. Dunia ini hina, dunia hawadidha kathira, malapetakannya banyak sekali. Gempa, tsunami, banjir, topan, macam-macam dah, perang. Wa aisyadha hagira, kehidupannya hina sekali. Ya Allah, hina sekali. Untuk cari 30,000 loh,
kadang-kadang perlu berjam-jam kita i'tikaf di warung. Hina sekali. Wa muddatan qasira, waktunya singkat. Kita kapannya main-main sekarang, udah jadi jadi abah, anak sudah ningkat jadi abah, jadi ibu. Nggak lama ada yang jadi jid, nggak lama jadi mayit. Mau jadi apa lagi? Hah? Ya naik pangkat akhirnya ujung-ujungnya mayit, saudara. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Amin. Wala yahris 'alaiha siwa amal basirah. Tidak ada yang tamak serakah dalam urusan dunia kecuali mata hatinya buta, amal basirah. Hati ini bisa melihat, bisa buta. Kalau hati ini terbuka matanya, hakikat semuanya akan kelihatan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati nggak akan bisa bohong, saudara. Tapi kalau buta, ya itulah yang Allah butakan orang kafir. Kelihatan Nabi nggak percaya. Inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidak ada yang tamak serakah urusan dunia kecuali orang yang buta mata hatinya. Adimil ajal, nggak punya akal. Laukan ya'jil kana afkar. Kalau punya akal pasti punya pikiran. Mikir apa? Tafakkar fi fanaha. Dia berpikir tentang fananya dunia. Mana itu kerajaannya Fir'aun? Mana itu kerajaannya Nabi Sulaiman? Mana itu semuanya Sriwijaya? Mana itu semuanya kerajaan apa? Mojopahit atau yang lainnya? Nggak ada. Mana itu kekuasaan dulu-dulu mana? Tafakkar fi fanaha. Wa fi kathrat anaha, susah payah hidup di atas dunia. Susah payah ya ikhwani hidup di atas dunia. Tukaran kadang-kadang sama satu saudara, tukaran sama tetangga, tukaran, rebutan. Wa fi qillat ghinaha, hasilnya sedikit. Hasilnya sedikit ya ikhwani. Alhamdulillah rumah ana seberapa? 1000 meter surga. Gede, langit dan bumi luasnya. Fatubatu matuba liman minha tahadzar, beruntung bagi orang berhati-hati terhadap dunia. Wa talaqha wa fi ta'atir rahman, sama mentalak dunia dan dia semangat dalam ibadah. Cuma untuk yang bisa mentalak dunia ini enggak semua orang. Ini orang-orang khusus, jumlahnya bisa sangat sedikit sekali, memang orang-orang khusus. Berlian saudara, para anbiya, para rasul, para aulia gitu. Nah, bagi kita ya jangan terlalu bodoh lah kita. Kita harus bisa mengatur bagi kapan kita ibadah, kapan kita bekerja, kapan kita mencari ilmu, kapan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita atur begitu supaya nggak seluruhnya untuk dunia. Pagi dunia, siang dunia, sore dunia, ba'dal maghrib dunia, ba'dal isya dunia, mimpi dunia lagi. Allahu akbar. Zahir batin. Karena itu Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan laulal hamqa ma umar di dunia. Kalau bukan karena orang-orang bodoh nggak makmur di dunia ini. Artinya yang bekerja-kerja untuk urusan dunia untuk orang-orang bodoh, ya memang makmur. Tolnya tambah bagus, berkatnya orang bodoh saudara. Jembatannya tambah lebar, berkatnya orang bodoh saudara. Kita bisa mengirim dengan mudah, berkatnya orang bodoh saudara. Artinya jangan kamu anggap orang yang berakal kalau orang tadi itu bisa memajukan dunia tapi mundur dalam akhirat saudara. Alhamdulillah sekarang ya kita kontak ini langsung canggih. Alhamdulillah kamu bisa manfaatkan untuk khair silaturahim. Kamu orang berakal, menggunakan ini untuk yang baik. Kamu berakal. Mereka nggak beriman sama Allah, bisa menciptakan macam-macam tapi nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Inti katakan orang cerdas, orang bodoh.
Kenapa? Dia membuat itu semuanya, tapi semuanya itu tidak menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetap masuk neraka selama-lamanya. Hah? Nah itu para salafus salaf menyatakan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan banyak yang bodoh. Kalau memang dia itu terlalu cerdas sampai dia tadi itu full ibadah, maka nggak mungkin dia akan merasa nyaman dalam kehidupan di atas dunia ini. Tapi ada memang hamba-hamba Allah yang dikasih cerdas, dia tidak mau sama sekali tertipu dengan dunia, bahkan dia kebingungan kalau sudah dunia mulai berdatangan kepada dia, bingung. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza akbalat ilaikumud dunya faqul dhanbun ujjilat uqubatuh wa idza adbarat anka dunya faqul marhaban bi syi'aris salihin. Musa, kalau sudah kelihatan maju dunia pada kamu, sukses kerja kamu, padahal kamu nggak ngajar, padahal kamu nggak istiqomah, padahal kamu kayak itu, hati-hati. Itu adalah siksa yang Allah dulukan di dunia sebelum di akhirat tambah parah kamu. Tapi kalau sudah mulai mundur dunianya kamu, ya Allah, ana dulu jam habis maghrib tuh urusan dunia, alhamdulillah sekarang agak sepi ya. Ya Allah, berarti kesempatan anak untuk bisa rotib sama anak-anaknya anak, alhamdulillah. Syiarnya orang soleh, nggak terlalu sibuk sama dunia, itu syiarnya orang soleh. Tapi kita kan nggak kebingungan kadang-kadang ya. Ya anak biasanya kirim setiap hari 2 truk ya, tapi sekarang 1 bulan cuma 3 truk. Bingung, padahal cukup, masih bingung, gelisah. Kurban iman jadinya. Mudah-mudahan insya Allah, kalaupun kita tidak menjadi orang yang murni full ibadah, tapi bisa mengatur waktu antara ibadah dan antara bekerja, bukan orang yang tertipu dengan dunia, yang akhirnya tenggelam dalam urusan dunia, bangkrut urusan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Fadhal, kalau ada yang perlu dibahas.